Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lupitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa. Rahmat barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Gus Abbas kembali hadir di Pandeglang, Banten ini bersama Buya Muhtadi ya. Ada juga Kiai dari Banten Yusuf Mubarok ya, untuk mencerdaskan masyarakat yang memang Banten ini basis daripada FPI ya. Doktrin-doktrin dari Habaib ini memang sangat menancap di Banten, sehingga perlunya Gus Abbas untuk mengkanter itu, mencerdaskan ya. Semua juga tercerahkan dengan adanya ceramahnya Gus Abbas yang memang runut dari awal, kisah-kisah yang notabene sangat mencerahkan masyarakat. Apalagi saat ini tesis Kiai Madudin belum bisa dibantah oleh Robito Alawi ya. Sehingga tentunya masyarakat harus bisa menyadari bahwa kita selaku orang pribumi harus ikut taslim pada kiai-kiai Nusantara yang notabene sanad keilmuannya sudah jelas pasti ke Wali Songo, yang notabene duriah asli Rasulullah SAW, bukan imitasi ya. Sehingga Gus Abbas ini sangat perlu untuk tur safari dakwah. Begitu. Tidak berlama-lama ya, kita simak ceramahnya Gus Abbas lewat video berikut ini. Sekali lagi mohon maaf yang terhormat Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aliran sesat. Ya sudah. Ini harus diklarifikasikan, bukan masalah benci. Jika seumpama ajam, akidahnya kesasar, syariatnya kesasar, pemahaman agamanya kesasar, akhlaknya orang Banten rusak, menghina kiai, mencaci maki kiai, kiainya sendiri dicaci maki, dihina demi untuk mencintai hati, akhlaknya hancur. Saha adu bertanggung jawab di payungan Allah di akhirat, saha maju ayeuna. Ya ayah lu bisa kan? Di urusan akhirat tuh, ya sudah. Masya Allah, ini ayatnya Allah. Sampai orang sadaya ikat terhadap ayat yang telah Allah berikan kepada orang sadaya. Maka Allah SWT mengatakan, ketika Allah mau mengklarifikasi tentang masalah Nabi Isa, ketika Allah mau mengklarifikasi tentang masalah Nabi Sulaiman, Sulaiman bukan penyihir, Sulaiman bukan gembong penyihir. Apa yang diucapkan oleh orang Yahudi itu salah, itu adalah fitnah yang tidak berdasar yang dilakukan oleh mereka kepada Nabi Sulaiman. Maka Allah di dalam Al-Quran menyebutkan, walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat. Muhammad, aku telah menurunkan kamu ayat bayyinat yang jelas, ayatin wadihat, ayat yang jelas untuk mengklarifikasikan siapa itu Isa sebenarnya, siapa itu Maryam sebenarnya, siapa itu Sulaiman sebenarnya, supaya masyarakat tidak tertipu oleh berita bohong yang tidak benar. Cocok. Lalu sudah, ketika Allah mengungkap melalui ayat Al-Quran tentang bagaimana orang Yahudi merekayasa cerita tentang masalah Nabi Sulaiman, dianggapnya gembong penyihir, bukan berarti Allah mengajarkan kebencian kepada orang Yahudi, tidak, tapi ini berkaitan dengan para nabi, wajib kita bongkar, wajib diklarifikasikan, karena hubungannya dengan ibadah petunjuk Allah, hubungannya dengan agama Allah. Kalau tidak ada kaitannya dengan agama, kenapa kita peduli? Kenapa kita pedulikan nasab orang lain? Lalu tidak. Ini balik mengaku cucu, bukan cucunya orang lain, bukan cucu orang sembarangan, cucu orang yang paling dicintai ke masyarakat Banten, orang yang paling dimuliakan ke masyarakat Banten, orang yang paling dituntut ke masyarakat Banten, orang yang paling dimuliakan ke Gusti Allah Ta'ala. Wajib diteliti, dicek. Ini tugasnya para ulama, mengklarifikasikan tugasnya sama dengan Al-Quran dan Al-Quran, ayat para nabi dan para rasul, khususnya Kanjeng Nabi. Ini namanya al-ulama warathatun. Ulama adalah pewarisnya para anjing. Saya kadang-kadang dibelokkan akidahnya masih percaya, wan. Saya mah orang yang bilang orang Banten begitu miris. Saya datang di sini karena saya sayang sama kalian.
Kalau saya nggak sayang sama kalian, nggak usah datang. Saya mungkin pergi, aku saya jaga. Tapi saya bilang, saya datang sini. Kenapa? Sebab ini masyarakat dan keluarga saya. Kalau yang lain saya bicara, mengembangkan saya harus bicara. Capek, waktu sama saya. Tolong sahabat begini saudara saya. Kalau saya bicara, kalau saya salah saya dulu. Permasalahannya apa? Permasalahan kamu di depan Allah. Jangan sampai Allah yang negur saya. Kamu sama orang lain, kamu beri peringatan, tapi sama saudara sendiri kamu enggak. Makanya saya bilang sama beliau Yusuf Mubarak, saya datang. Saya datang. Bagaimanapun saya datang. Mau sampai marah, mau enggak, bukan urusan saya, itu urusan Allah. Inna ladina yaquluna bi ayatillahi wa yastakbiruna anha, itu termasuk orang-orang Yahudi. Orang-orang yang sombong terhadap ayat Allah, tidak mau percaya kepada ayat Allah. Ayat yang Allah berikan, baik ayatul Qur'aniyah atau termasuk juga ayatul Qaumiyah, tidak mau percaya. Orang sadaya jangan sampai termasuk seperti itu. Dengarkan, mungkin ada dua, didengarkan, ini kiai benar apa tidak? Ini kangen benar-benar, kangen benar-benar. Ini sosok ulama Banten yang bergetarkan dunia. Ini sosok ulama Banten yang menggetarkan dunia. Terulang lagi sejarah. Syekh Abdullah bin Abdul Qahar, mursyid Tarekat Syarqiyah, jadi guru besarnya orang Halolen, seluruh ulama di dunia, termasuk Mesir, Afrika, termasuk Mindanao, Filipina, Thailand, Pakistan, sampai Malaysia, sampai Indonesia. Eta asalnya dari Banten, saudara. Kenapa anda nggak berani menerima Ali? Kalau Pak Ali benar, kita akui benar. Tapi kalau salah, kita suruh mereka tobat kepada Allah. Jadilah umat yang Nabi terbaik. Kita bersama-sama dengan jadi saudara. Apa salahnya? Setuju? 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 Jadi yang jadi bahan itu jangan sampai takut kehilangan kehormatan. Insya Allah orang sadaya tetap hormat anjing kalau anjingnya baik. Tapi kalau anjingnya tidak baik, mohon maaf. Kalau anda tetap menyesatkan masyarakat Banten, anda tetap berbicara tentang yang tidak benar, mencaci maki kiai Banten, maka seluruh masyarakat Banten akan bangkit melawan anda. Ya sudah. Masya Allah. Saya menikah sekarang. Sebetulnya ini kalian lihat saja di YouTube banyak. Ada seorang oknum Habib. Kalau saya bicara oknum berarti tidak semuanya. Jadi anda yang tidak melakukan jangan tersinggung. Betul. Sudah. Tapi kalau orang yang salah harus diluruskan. Apalagi kesalahan itu menyangkut orang lain, bisa menyesatkan orang lain. Wajib diberitahu oleh kita. Urusan anda musuh atau tertuduh bukan urusan saya. Yang penting, wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Tugas saya hanya menyampaikan iman tidak iman. Tergantung anda, tergantung Allah. Sebab saudara-saudara sekalian, sebab kalau seumpama Allah sudah menyatakan orang itu tidak akan beriman, tidak percaya kepada ayat Allah, Allah berbicara kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, wa in ataita bi kulli ayatin ma tabi'u qiblata wa kallamahumul mauta. Walaupun ayat semua sudah didatangkan kepada kamu Muhammad, walaupun orang yang sudah mati dibangkitkan untuk membuktikan kebenaran kamu, kebenaran Allah Muhammad, mereka tidak akan ikut kepada engkau Muhammad. Ini urusan Allah, bukan urusan saya. Urusan saya hanya menyampaikan. Paham? Paham tak? Saudara-saudara sekalian, ada Rasul Habib yang mengatakan bahwasanya ada seorang Habib yang marahi, kata orang sebut milih mungkar nakir. Mungkar nakir dimarahi. Sekarang saya tanya kepada Anjing sebagai orang Banten, muridnya dengan muridnya Pangarsa dan sudah, muridnya Buya Muhtadi dan sudah, muridnya Buya Jimiati dan sudah. Sekarang saya tanya, kalau sumpah ada cerita Habib bisa marah, memarahi Mewoti, gentak-gentak bukan nakir, percaya anda? Percados anda? Tong percados, dia terbohong saudara. Saya harus mengatakan itu tidak benar, karena yang benar, benar, yang tidak benar jangan disedarkan, tidak benar. Kalau saya mengatakan yang tidak benar, mengatakan benar, saya menyesatkan kalian. Benar. Ada yang mengatakan bahwa saya itu adalah bisa mengatur malaikat Israel. Malaikat Israel diatur. Sekarang saya tanya orang Banten, saya tanya orang Labuan, apakah ada cerita manusia bisa mengatur malaikat? Jawab. Ayah anda? Buka hadisnya
kanjeng Nabi. Manusia yang paling mulia eka saha, manusia pang mulia saha, manusia pang utama saha. Ada riwayat cek kanjeng Nabi nanti di hari akhirat malaikat Malik penjaga neraka dongkap ke urang, ya Rasulullah, ada umat yang engkau yang masih ada di neraka. Lagi di apa mereka? Lagi disiksa. Rasulullah menangis menjerit. Apa kata Rasulullah? Ya Malik, akhrijhu minan nar, salim ummati akhrijhu minan nar. Keluarkan dia dari neraka, keluarkan dia dari neraka. Kemudian juga selamatkan umat saya, selamatkan umat saya. Subhanallah. Apa kata malaikat Malik? Dengarkan orang Banten supaya ngerti. Dengarkan. Kata malaikat Malik, ya Rasulullah, kami adalah bangsa malaikat yaf'aluna ma yu'marun, melakukan sesuatu apabila diperintahkan oleh Allah. Itu kalau Allah berbicara pasti akan saya lakukan. Tapi kalau engkau yang berbicara ya Rasulullah, afwan wa ma'dziratan, aku belum bisa melakukan. Malaikat Malik Rasulullah diperintahkan kanjeng Nabi jawabkan itu. Makanya Rasulullah langsung jungkung, Rasulullah langsung sujud di panggilan Allah. Salim ummati ya Rabbi, salim ummati, selamatkan umat saya. Allah menurunkan kitabnya, ya Malik akhrijhu minan nar, keluarkan dia dari api neraka. Dari hadis ini menunjukkan kanjeng Nabi khairul bariyah, Nabi ulang sadayana, afdalul anbiya wal mursalin, Nabi yang paling utama, sayyidul anbiya wal mursalin, pimpinan para nabi para rasul. Tidak bisa ngatur malaikat Malik. Ini ada doktrin, ada habib bisa ngatur malaikat Malik. Ia sesat dan sesat. Masa celik nak kena dicolok badannya. Aliran sesat pertama. Masya Allah, ia umat berada di bawah kanannya ya. Maksudnya berarti artinya mendoktrin anjen sadayaknya masyarakat dan para segelek sadayak yang ada di Banten, mendoktrin anjen sadayaknya di bawah alam sadar. Ayah jalma anu lebih mulia ketimbang kanjeng Nabi, ayah jalma anu lebih kuasa ketimbang kanjeng Nabi. Saha Habib bisa ngatur malaikat. Ini adalah doktrin yang tidak benar, tidak sesuai dengan hadis segala jemaah, sudah keluar dari doktrin yang ajaran Al-Quran hadis. Anjing tidak berasa, anjing karena ya saya tidak menyalahkan, karena anjing memang mencintai Habib, karena mencintai Rasulullah. Tapi saya jangan gitu. Kenapa mereka mengaku cucunya Rasulullah? Makanya dia wajib dibalaskan. Saya tadi bilang kalau orang berkaitan dengan kanjeng Nabi pasti berkaitan dengan akidah. Rusak syariatnya. Saya lihat beberapa perkataan Ba'al ini kadang-kadang bisa merusak syariat. Contohnya mungkin hanya berupa cerita, kalian yang tidak terasa sangat halus sekali. Ini yang harus dipahami, harus diteliti orang-orang Banten. Terbuka hatinya kalian, pikiran yang buka, cerita yang bolong. Maksudnya dipikir, apakah takdirun, apakah kalian tidak bisa pikir dengan logika dan akal. Ada Al-Quran mengatakan kalau pernah ada Habib tidak sholat, kalau ada Habib tidak puasa Ramadan, kalau ada Habib sering makan dengan zina, tidak biarin aja, karena mereka itu akan disucikan oleh Allah dan akan masuk surga tanpa hisab melalui syafaat Mbah itu kanjeng Nabi. Ada jalma nggak mau sholat, ada jalma nggak mau puasa Ramadan, ada jalma senangnya zina, ada jalma senangnya mabuk, bisa masuk surga tanpa hisab. Harus ke Habibnya, ia agama salah Habib. Itu jangan menyesatkan orang Banten. Mentang-mentang orang Banten sudah mencintai, ente ngomong sembarangan. Tos, kekaluhur, kakaluhur, gara sudah. Ke pangersa ajengan, setuju ente. Ke para ulama, para kiai, setuju ente. Masya Allah, saya miris segitu hebatnya kemenangan ini. Subhanallah. Dan ini sudah bukan Allah, ini memang takdir. Sampai ada orang Habib yang cerita ketika Muhyiddin meninggal, ketika Muhyiddin meninggal, maka si Habib itu datang, yang Quran. Saya tahu kamu tidak pernah sholat, saya tahu kamu tidak pernah puasa Ramadan, saya tahu kamu itu saling senang mati, senang mabuk, senang zina, tapi saya tahu kamu mencintai saya, kamu mencintai Habib.
Kalau kamu bertemu dengan malaikat munkar nakir di kuburan, malaikat munkar nakir bertanya, jangan dijawab, titipkan surat saya, sampaikan surat saya ini kepada munkar nakir. Suratnya diselipkan di bawah kepalanya. Dia habis malaikat munkar nakir disulati, pikir banten, pikir otak mana-mana ini. Masya Allah, sampai segitu masyarakat Banten ayah dan percaya ayah temen ngajari uang Udah dibaptis itu mungkin. lalu sudah. Sekarang saya tanya, ajaran seperti itu sesat enggak? Sesat. Jawab yang tegas kalau dengan Anda sekalian orang Banten, muridnya Maulana Hasanuddin Al-Badani. Jawab iya tak, tidak sesat dan tegas. Orang kaya gini diikuti mau dibawa kemana agama? Di perangan kamu betul. Makanya saya mangap-mangap. Kadang-kadang sampai di Banten langsung ngomong, nggak dikasih makan lagi. Kalah kemarin ke masyarakat Banten lah, kurang maknya lah, tak adanya, kalah menang, malam-malam suruh puasa. Biasanya orang Banten maghrib itu bukan ya pas lu perintah dan diperintah puasa lakukan itu mahal ya, syariat nazaahan gitu. Sudah. Ini rusak, ini menerangkan doktrin. Kalau saudara kandung kemudian munkar nakir, sampaikan surat saya munkar nakir, dan kamu masuklah surga tanpa hisab. Subhanallah, kalian semua didoktrin secara halus di bawah alam sadar kalian tidak terasa. Ini di bawah alam doktrin kalian akan terdoktrin, khususnya anak-anak muda yang baru ingusan, anak-anak SMA, anak-anak yang tidak ngerti agama. Berarti sholat terpenting, puasa Ramadan terpenting, mabuk terlalu zina terlalu, lu penting mencintai Habib pasti masuk surga. Iya agama nasaha ya. Tapi benar Anda. Masya Allah subhanallah. Sampai sakit nak kita masyarakat Banten dia susah dipanggil di pasar kesadaran lumayan jalan. Sekarang sudah melek, sadar. Bukan berarti anjen bukan berarti saya melarang anjen mencintai Habib. Kalau Habibnya jadi guru harus dicintai, harus dihormati. Tapi kalau menanamkan doktrin semacam ini, anjen sebagai orang Banten harus hati-hati, karena ini kaitan agama. Agama itu bukan punya Rasulullah, bukan punya Habib, punya Allah. Rasulullah tidak takut. Kata Rasulullah mengatakan, saya adalah orang yang paling takut kepada Allah. Wahai takut, saya paling takut kepada Allah. Wa ana akhsyakum ilallah, dan saya paling takut kepada Allah. Rasulullah yang takut ini jamak kadang-kadang seperti tidak takut kepada Allah. Nah, jadi orang Banten rusak kesyariatan. Lalu sudah. Akhlaknya dia rusak. Sambil prihatin. Ada beberapa orang Banten kalau manggil acuan, manggil kiai cuma namanya unggul. Kiai Amin seorang guru besar asal Banten, pakar ilmu fikih yang nyaris belum ada tandingannya. Tandingnya cuma namanya doang. Maklum Amin. Sejak kapan orang Banten kurang ajar kepada kiai dan ajaran? Sejak kapan ini ajaran saya? Bukan ajaran kamu dia, bukan ajaran leluhur Anda. Ini jelas dari Ampun Khalijun. Perkara yang jauh di luar ajaran Banten. Orang Banten tidak seperti itu sama ulama kiai. Sampai didoktrin akhlaknya parantos roki. Yang tadinya hormat ke ajaran, hormat ke kiai, hormat ke kamu, hormat ke leluhur. Ini sampai kurang ajar kepada para ulama, para kiai. Dibiarkan hancur di masyarakat Banten agama ini. Balik ke negara nak guna usir kita. Paham? Gus Dur Rahman, si Rahman, menyebut Gus Yakut, si Yakut. Kiimat itu orang alim disebutnya, orang yang nyebutannya kadang-kadang dia pintar, orang bodoh, orang jahil. Si Imat ini akhlak yang tidak benar. Ini bukan akhlak orang Banten ini. Orang Banten tidak seperti ini, sama kiai, sama ulama, sama karung, sama leluhur. Mas yang berubah yang luar biasa, peradaban sangat luar biasa. Tiba-tiba berubah seperti ini, subhanallah. Tapi kalau menyebut nama klannya, tokoh-tokoh mereka, klan Ba'abi menyebutnya dijunjung setinggi langit. As-Sayyid Al-Habib Al-Alim Al-Allamah
wali kutub. Kalau kaya mereka disebutnya wali kutub, al-habib, al-alim, kadai ilallah, berdakwah kepada Allah, orang yang dakwah kepada Allah, mengajak kepada Allah, al-alim, wali kutub. Tapi kalau undang jaiban pensinaruf, ini yang menyebabkan kita semua sebagai bangsa Indonesia harus bergerak menghadapi orang semacam ini. Jangan ragu-ragu, jangan takut Anda harus siapapun. Setuju tak? Setuju tak? Setuju tak? Subhanallah, bisanya Anceng berikut di Ma'ruf Amin Singapura. Gus Dur dibilang buta mata buta hati. Seluruh Nusantara tak ada yang benar. Ada seorang habib yang buta, ngaji kitab terbiasa, Quran terbiasa, habib kan jahil, tapi anjir jahil Nusantara, anjir milik curut. Anjir mau ikut kepada orang semacam itu, ikut sampai ke neraka Anda. Yang makhluk terkutuk dunia akhirat. Jangan diikuti orang saya. Saya bicara seperti itu. Berani menganjing-anjing jauh, berani mencuri-curi, berani mencuri-curi, ulama jadi anjing-anjing tidak akan keluar kecuali dari mulut yang terkutuk dunia akhirat. Jangan diikuti sederek. Ya, masyarakat Banten, jangan ikut sama orang semacam itu ya. Jangan. Kalau Anda senang sama Habib, masih banyak Habib yang baik-baik dan perkataannya sopan, tapi masih banyak ikut sama orang baik. Maksudnya, Masya Allah, Gus Yakub di iblis-iblis, Pak. Menteri Agama adalah lambang negara. Sahabat sehingga Kapolres lambang negara. Yakub itu iblis. Jadi di panggung itu masyarakat yang merusak akhlak yang ngakunya cucunya Rasulullah wajib diperiksa. Ini mulut bukan mulutnya Rasulullah, ini akhlak